Yayasan Sabihisma Padang melaksanakan perpisahan dan khatam Iqra TK Sabihisma 1 hingga 7. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sabihisma Bujane Manasan, Komplek Pondok Pesantren Sabihisma Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Sabtu pagi. Pada tahun ini TK Sabihisma 1 hingga 7 meluluskan sebanyak 247 orang muridnya. Perpisahan dan khatam Iqra ini secara resmi dibuka oleh Ketua Yayasan yang sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabihisma Zulkifli Imam Said. Perpisahan dan khatam Iqra ini juga turut dihadiri oleh berbagai pihak, seperti pengawas TK, para kepala TK Sabihisma 1 hingga 7, orang tua, serta berbagai pihak lainnya. TK Sabihisma 1 hingga 7 telah sukses mewisuda siswa sebanyak 247 orang siswa, di mana lebih dari 80% telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran dan 100% juga telah berhasil khatam Iqra. Tentunya ini salah satu prestasi yang membanggakan baik sekolah maupun orang tua siswa. Ketua Panitia Zulherma dalam sambutannya mengatakan, lulusan TK Sabihisma yang telah menamatkan pendidikan di sekolah ini dan akan menempuh ke jenjang SD agar bisa beradaptasi dengan siswa lainnya. Begitupun bagi siswa yang telah berhasil menghafal Al-Quran agar bisa meningkatkan hafalannya. TK Sabihisma itu kita kembalikan amanahnya kepada orang tua untuk kemudian melanjutkan pembelajaran Al-Qurannya, sehingga mudah-mudahan 51 tahun ke depan kita sudah bisa memastikan mereka Al-Quran. Karena tema kita pada hari ini juga Pamul Quran, fondasi awal terwujudnya generasi halim dan alim. Kalau mereka tidak kenal Al-Quran, bagaimana kita akan menggerakkan mereka menjadi pribadi yang halim dan alim. Jadi dengan di awal di TK Sabihisma kita kenal Al-Quran, kemudian di SD Sabihisma juga kita menghafizkan terus dari pesantren Sabihisma, sehingga generasi halim dan alim itu bisa terwujud. Halim dan alim itu adalah kedua-duanya yang merupakan doa Nabi Ibrahim kepada anaknya Ishak dan Ismail. Semoga ini juga semua bisa menjadi filosofi dan juga kekuatan bagi pendidikan Sabihisma. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan Yayasan Sabihisma memberikan biaya terjangkau dan tidak membebankan biaya yang tidak penting kepada siswa. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun biaya pendidikan di Sabihisma ini tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, yayasan juga memberikan keringanan kepada orang tua yang tidak mampu secara finansial. Oleh sebab itu, perpisahan bagi siswa tidak menggelar di luar sekolah, sehingga orang tua siswa tidak merasa terbebani dengan biaya perpisahan. Pada hari ini kita sudah 8 TK Sabihisma 1 sampai Sabihisma 8. Tapi Sabihisma 8 pesertanya tidak datang karena mereka masih dalam musibah, jadi hanya kepala sekolahnya aja yang datang. Jadi kalau jumlah pesertanya 247. Program unggulan kita yang kita banggakan, kita adalah berada di bawah Diknas. Jadi seluruh kompetensi-kompetensi seperti kognitif, daya pikir anak, psikomotor, keterampilan, seni, bahasa, sosial, emosional, kita semua mengikuti. Samping itu kita punya program tambahan yang dibuat oleh yayasan, yaitu anak bisa baca Al-Quran di TK dengan metode Iqra. Jadi metode Iqra ini 1 bulan anak sudah bisa, ada 6 langkah, ada 6 buku Iqra-nya. Jadi 1 bulan anak tamat 1 buku. Setengah tahun terus anak sudah bisa baca Al-Quran, dan anak punya waktu lagi untuk memfasihkannya 6 bulan ke depannya.
Para orang tua mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada TK Sabi Hisma yang telah menyelenggarakan tutup tahun ajaran dengan kegiatan perpisahan dan khatam Iqra, sehingga menjadi motivasi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Alhamdulillah, hampir 1 tahun anak kita belajar dan berkegiatan di TK Sabi Hisma. Selama itu pula sudah banyak kebahagiaan dan kebersamaan yang mereka lewati, baik bersama ustazah ataupun bersama teman-temannya. Kami merasakan banyak hal yang didapatkan oleh anak selama kami mendampingi anak sekolah di TK Sabi Hisma. Perkembangannya sangat luar biasa, mulai dari membaca Al-Quran, menghafal surat pendek, hafalan sholat, kemudian hafalan doa-doa harian, akhlak dan adab, bahkan kemampuan bersosialisasi dengan teman dan ustazah jauh meningkat. Puisi untuk ibu dan ayah. Ibu, ayah, izinkan aku memutuskan satu impian. Dampaan penduduk nirwana. Aku akan bertahan, berjuang, dan berkorban. Perpisahan dan khatam Iqra TK Sabi Hisma ini dihadiri berbagai pihak, salah satunya pengawas TK Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Di podium sambutannya ia mengapresiasi pola pendidikan yang diterapkan di salah satu sekolah berbasis agama Islam tersebut. Ia menyebut dalam perjalanannya TK Sabi Hisma telah membuktikan jika lulusan lembaga pendidikan itu berkualitas baik dari segi akademis maupun pendidikan agamanya. Pengawas TK Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Ermis mengatakan TK Sabi Hisma telah memberikan pondasi kepada peserta didik sejak usia dini sehingga anak-anak tidak terpengaruh dari pengaruh negatif modernisasi saat ini. Sangat bangga dengan kegiatan ini. Kenapa? Karena dengan adanya Perguruan Sabi Hisma melayani anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sudah mendapatkan fondasi dasar dalam mengenal Al-Quran dan membaca Al-Quran, sehingga nantinya dengan pengaruh
zaman sekarang, ya, anak-anak kita sudah bisa menjadi anak yang kuat dan hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, kami berharap sangat apapun yang didapatkan oleh anak-anak kita yang sudah menjadi dasar pada setelah pembelajaran 1 tahun ini, mari kita lanjutkan bersama dan kita bimbing atau kita lanjutkan ke SD Sabisma berikutnya. Setelah kita lihat kegiatan dari TK Sabisma ini, ya ini kita sangat kita banggakan. Kenapa? Karena dengan adanya fondasi dan ya fondasi dasar itu anak Al-Qurani, sehingga itu yang kita harapkan terkait pengaruh-pengaruh yang sekarang ini. Kalau dari segi mutu pendidikan untuk Sabisma sepanjang pemantauan saya itu sangat bagus sekali. Apalagi ini anak usia dini yang dilayani gitu. Jadi memang sangat bagus dan penting sekali. Karena usia dini ini kan khusus TK sekarang. Jadi memang itu fondasi dasarnya dari taman kanak-kanak. Jadi sangat bagus sekali. Dalam sutra kasihmu kan lalu kurasa dalam juga dan duka. Tuan Ahmad mengaji tamat, mengaji Quran di waktu pada dari kecil hidupnya cepat, dewasa menjadi teladan umat. Acara usulan khatam kita Sabisma diresmikan Allah. Mudah-mudahan menjadi anak soleh, anak baik dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan itu, salah satu pendiri Yayasan Zaitul Ihsan berharap lulusan TK Sabihisma untuk dapat melanjutkan hafalan Al-Quran ke level yang lebih tinggi. Menurutnya, akan menjadi lebih baik bisa meneruskan pendidikan di SD Sabihisma agar tetap bisa menjaga hafalan yang telah dimiliki. Lebih lanjut, Ihsan menyarankan agar orang tua dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah Islam lainnya, agar apa yang telah didapat di SD Sabihisma tidak hilang dan anak-anak dapat menjaga hafalan Al-Quran yang telah didapat. Sedikit saja kami sampaikan Bapak Ibu, kami ingin buah hati kami semuanya dari TK 1 sampai TK 8 Sabisma harus masuk ke SD Sabisma.
Kalau misalnya sudah ada Bapak Ibu yang telah terdaftar di sekolah lain, syarat finansial seluruhnya, insya Allah Badan Pendidikan Kedua Sabisma akan mempertimbangkannya. Artinya apa? Kami menginginkan seluruh anak kami didik di SD Sabisma, seperti yang juga dikatakan Ibu Ernest, yang pengawas kita daripada Pariaman tadi. Tidak SD Sabisma, SMP Sabisma, SMA Sabisma. Harapan besar daripada perguruan Sabisma, pada pergi perguruan seluruhnya anak kita mudah-mudahan izin Allah Bapak sekolahkanlah di SD Sabisma. Kalau ada hal-hal penghalang, insya Allah dari TU Sabisma akan melaporkan kepada kami. Insya Allah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada yang telah daftar sekolah lain, usahakan, yakinlah ibu, didiklah anak kita di SD Sabisma. Pelajar tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Jembatan yang berada di Kampung Labuh Kacik Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bojol, Kabupaten Pasaman mengalami kerusakan parah. 2 orang pria diduga melakukan perbuatan tidak senonoh menggemparkan dunia maya di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi jalan yang berlubang dengan kedalaman lebih kurang 30 cm hingga membentuk kubangan membuat masyarakat jengkel dan menyindir melalui sebuah spanduk. Saudara, antisipasi balap liar dan menjaga ketertiban masyarakat, Satlantas Polres Pasaman Barat melarang pengendara menggunakan knalpot racing. Kini sebuah spanduk berukuran besar dipasang di Bukit Batabuah, salah satu daerah terparah yang dilanda bencana banjir bandang. Barang haram tersebut dikendalikan oleh 2 orang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Polres Kabu Kampung Tangah menggerebek sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai lokasi kumpul kebo. Pengerjaan perbaikan ruas jalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak parah banjir bandang di Bukit Batabuah. Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim Cyber Polda Sumbar. Pihak perusahaan meminta masyarakat meninggalkan lahan itu karena berada di lahan HGU. Panjangnya durasi perjalanan membutuhkan bahan bakar yang lebih dari biasanya, memaksa pihak pengelola harus menetapkan tarif darurat. TK Sabihisma 1 hingga 7 meluluskan siswa sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut. TK 1 sebanyak 37 orang siswa, TK 2 Sabihisma sebanyak 60 orang siswa, TK Sabihisma 3 sebanyak 20 lulusan, TK Sabihisma 4 meluluskan sebanyak 52 orang siswa, TK Sabihisma 5 meluluskan sebanyak 17 orang lulusan, TK Sabihisma 6 sebanyak 46 orang lulusan, dan Sabihisma 8 sebanyak 16 orang siswa.
Sebagai penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di TK 1 hingga 7, pihak sekolah memberikan penghargaan dan kenang-kenangan berupa trofi, piagam penghargaan, dan yang paling berharga, mushaf Al-Quran. Perpisahan hanya sementara karena hanya perpindahan ke jenjang yang lebih tinggi. Para lulusan dari TK Sabihisma ini nantinya diharapkan melanjutkan ke jenjang SD Sabihisma yang penuh berkah di dalam naungan Al-Quran.
Lembaga Pendidikan Sabisma Padang telah menjadi pilihan bagi para orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Biaya yang terjangkau namun kualitas yang mumpuni, sehingga dalam perpisahan kali ini berbagai pesan dan kesan positif disampaikan para orang tua di hadapan para hadirin yang hadir. Sebagai orang tua mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Yayasan Sabisma yang sudah menyelenggarakan tutup tahun pembelajaran dengan kegiatan wisuda Iqra dan juga perpisahan tentunya pada hari ini. Dan tentunya ini sebagai motivasi kepada anak-anak untuk lebih semangat lagi, untuk bangkit lagi, untuk bergairah lagi membaca dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah semenjak sekolah di Yayasan Sabisma banyak dari yang sebelumnya memang tidak mengenal satu sedikit pun tentang Iqra alif bata. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita di perpisahan hari ini mereka sudah Al-Quran dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk masuk sekolah dasar dengan menghafal, dengan sudah bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan ini salah satu bentuk juga nanti anak-anak yang lulus dari Yayasan Sabisma baik dari TK ini untuk masuk ke tingkat sekolah dasar, kalau tesnya baca Al-Quran, kalau tesnya membaca, insya Allah pasti sudah alhamdulillah insya Allah mudah mereka untuk mengikutinya dan melaksanakannya. Dan tentunya kita sebagai orang tua terima kasih kepada Yayasan Sabisma yang sudah mendidik, mengajar anak-anak kami. Terima kasih kepada para seluruh ustadz dan ustazahnya yang sudah luar biasa menguras tenaga dan energi untuk mendidik anak-anak kami tentunya. Mudah-mudahan jaya selalu Yayasan Sabisma Kota Padang. Dari untuk anak kita sendiri, alhamdulillah dulu yang baru masuk belum kenal tentang Iqra, belum tahu tentang cara baca Al-Quran, masih terbata-bata. Alhamdulillah hari ini di akhir ini membuktikan anak kita itu sudah bisa baca Al-Quran, sudah mampu dia membaca Al-Quran, baik panjang, tajwid, hafalan. Alhamdulillah sedikit sudah mulai bisa dia untuk membaca Al-Quran, dan termasuk hafalan-hafalan dan keberaniannya untuk tampil, karakternya untuk berani tampil itu alhamdulillah sangat terbentuk sekali. Dulu yang takut dengan tampil di depan, tampil diajak, sekarang udah berani untuk mengekspresikan dirinya ya.